Diskonnya begini loh, satu ada diskon reguler, ya kan? Ada lagi diskon event Ramadan, ada lagi diskon subsidi DP dan diskon subsidi admin. Ini kalau di total pokoknya lumayan. Halo Sobat Indi, ketemu lagi di channel Indi Driver, dan kali ini saya akan membuat review tentang mobil yang sangat besar sekali segmen atau pasarnya, yaitu city car. Jadi city car itu adalah segmen yang sangat menarik selain SUV. Kenapa? Karena satu, ukurannya kecil, simple, itu oke untuk mobilitas di dalam kota. Dan yang kedua, harganya sangat terjangkau. Dan ini dia salah satu city car atau LCGC Daihatsu All New Ayla. Ayla ini diluncurkan kurang lebih barenglah dengan saudara tuanya, yaitu Toyota All New Agya. Secara bodi, secara mesin, secara interior itu banyak kemiripan, tapi ada beberapa perbedaan. Apa aja perbedaannya? Kita lihat dari depan aja, yang kelihatan mata. Dari depan, dari atas, windshield, kap mesin, mesinnya bahkan sama, itu sama. Nah, bedanya di sini, grillnya. Kalau ini, grillnya ini warna hitam, ada motif segitiganya. Jadi terlihat keren jadinya. Ini hal simple, tapi jadi manis, jadi keren. Ini oke. Dan di sini lampunya. Ini lampunya sama dengan All New Agya. Nah, ini sama-sama LED, sama-sama multi reflektor dan bentuknya keren. Sangat keren. Kalau dibandingkan Ayla yang lama, ini sebuah improvement yang luar biasa. Bentuknya itu manis, menyipit. Ini bukan DRL. DRL-nya itu di sini. Nah, bedanya kalau Agya, DRL-nya di sini. Kalau yang ini agak melintang keluar di sini. Jadi lebih lebih show off, lebih menonjol. Bumper bawahnya sedikit beda, termasuk dengan grill yang bagian sini. Ini agak berbeda. Di sini ada emblem ADS karena ini adalah All New Ayla tipe RADS atau varian tertinggi. Ini yang CVT. Karena ini all new, artinya semuanya baru, bodinya baru, mesinnya baru, interiornya baru, fiturnya juga baru. Termasuk mesinnya itu pasti baru. Kita intip saja mesinnya. Ini kap mesinnya cukup ringan ya. Jadi kalau untuk ibu-ibu misalkan pakai ini mau buka itu nggak terlalu repot ya, nggak terlalu ribet. Ini mesin berkode WAVE 1198 cc, 3 silinder segaris, DOHC Dual VVT-i yang mampu menghasilkan power 88 PS dan torsi 113 Nm. Ini sebuah mesin yang cukup efisien dan cukup powerful untuk mobil seukuran ini. Kita dari samping ya. Dari samping ini kalau dilihat dari agak menyerong ya, ini bentuknya cukup keren, cukup streamline, jadi oke sekali. Kita lihat rodanya. Ini rodanya menggunakan ring 14 dengan profil ban 175/65 dan velgnya ini cukup keren ya. Modelnya, warnanya ini warna metal gun, oke sekali. Pengereman disc brake sudah ada ABS, ada brake assist, cukup lengkap lah. Dan di sini ada pemanisnya, ada garis lingkaran gitu ya, membuatnya terlihat manis dan sedikit ada unsur maconya. Spionnya agak meruncing, bentuknya keren, cuman yang ini tidak ada lampu sennya. Kalau yang Toyota itu ada sennya, dan ini sudah menggunakan keyless dan smart key. Jadi ini sebuah improvement yang oke ya. Jadi kalau mau masuk, mau ngunci, itu tinggal, ini ada sensornya, nggak pakai sentuhan, didekatkan saja. Nah, ini dia, ngunci, ditempel lagi, tuh, itu ngebuka. Ini sebuah improvement yang oke. Dan kalau dilihat dari sini, ini di kaca samping ini ada listnya karet ya, warna hitam. Di belakang, di roda belakang ukurannya sama, bannya sama, hanya saja di sini pengeremannya masih tromol biasa. Ya, untuk sebuah LCGC, saya rasa tromol itu sudah cukup mumpuni lah. Nah, kita ke belakang. Ini bagian belakang ini bagian yang nggak kalah kerennya, nggak kalah cantiknya. Ini modelnya benar-benar baru, terlihat terlihat lebih elegan, lebih modern. Terutama di lampunya ini. Lampunya ini bentuknya itu ada garis-garis kotaknya, ada garis-garis lengkungnya. Dipadukan jadinya sebuah
lampu yang sangat keren. Ini kalau sayangnya ini ya, lampu malam, lampu rem itu masih bolong biasa, termasuk lampu mundur dan lampu sein bolong biasa. Tapi kalau secara bentuk ini oke, dan ada semacam tambahan di sini, oke sih. Tapi walaupun nggak ada misalkan, ya tetap keren. Di bawahnya ada logo Ayla R yang menandakan bahwa ini tipe tertinggi. Dan kalau di samping tadi itu ada tulisan ADS yang menandakan bahwa ini adalah tipe tertinggi. Nah, di sini ini ada garis-garis keren ya, cukup mencolok, mengelilingi tulisan Daihatsu di sini. Bentuknya seperti ini, dan ini adalah handle dari pintu bagasinya. Kaca belakangnya cukup besar untuk mobil seukuran ini, belum ada defogger tapi sudah ada wiper. Belum ada Hammond stop lamp juga, belum ada roof spoiler. Bumper bawahnya ini terlihat agak semok gitu. Dan garis-garisnya cukup oke. Ini menyambung antara bumper dengan pintu bagasi ini. Ini garisnya di sini. Sri. Nah, ini keren sekali. Dan di bawahnya ini ada kamera mundur. Sekarang kita intip ruang bagasinya. Ini penguncinya itu udah elektrik ya, bukan manual, tinggal pencet saja. Nah, ini dia. Ruang bagasinya nggak terlalu besar, tapi untuk mobil seukuran ini cukup besar. Dan di sini ada jaring-jaringnya untuk pengaman. Ini mengamankan barang-barang bawaan Anda agar nggak berantakan. Ini cukup lah untuk sebuah LCGC ya. Ini bisa menampung 2 koper besar atau 3 galon aqua mungkin masih bisa ya. Dan ini di sini di bawahnya ini ada tersimpan roda cadangannya. Jadi lebih rapi, lebih simpel, dan lebih aman. Kalau misalkan ruang bagasi ini dirasa kurang luas, Anda bisa melipat jok bagian belakang ini. Cuma pelipatannya itu full ya, 100%. Melipatnya dari sini, ini ada penahannya di sini, dibuka. Ini dia. Kanan dan kirinya. Nah, ini dia. Tinggal dorong saja. Walaupun tidak rata lantai, tapi ini lumayan lah memberi tambahan ruang bagasi. Cuman konsekuensinya adalah jok belakang tidak bisa digunakan. Nah, itu tadi sektor eksterior yang cukup oke. Interiornya seperti apa? Kita bahas habis ini ya. Kita bahas harganya dulu. Harganya berapa sih? Ini harganya di bawah 200 juta. Tapi saya nggak hafal detailnya. Nah, untuk detailnya kita tanya teman saya yang lebih ahli. Ini ada Mas Mardi. Mas Mardi, boleh gabung dulu Mas? Apa kabar Mas? Baik, bulan puasa kayaknya, puasanya serius nih kayaknya. Masih serius ya? Masih serius ya? Setahun sekali ya Mas ya? Tetap semangat. Tetap semangat. Oke Mas, ini saya lagi cerita mobil ini. Tadi bahas eksterior, interiornya belum. Saya penasaran, harganya berapa untuk ini? Iya. Ini harganya masih terjangkau ya? Terjangkau. Kalau range harganya kita variannya cukup banyak ya. Yang paling rendah harga 135.400. Itu tipe apa Mas? Itu tipe 10M. 10M manual. Manual. Ya. Oke, di atasnya? Di atasnya harganya sekitar 145. Yang manual juga, tetapi yang tipenya yang X. Oh, yang X. Oke. Nah, kemudian di atasnya lagi ada yang otomatis. Itu 168. 168. Iya. Terus 168. yang R? Kemudian yang tipe R otomatis itu 185. 185. Iya. Kalau yang tipe tertinggi seperti ini, RADS. Nah, yang seperti ini harganya 191. 191. Iya. Ini mobil baru launching kan, baru beberapa bulan lalu. Iya. Ada diskon nggak? Karena kan unit yang lama udah nggak ada nih. Ya. Mau nggak mau kan kita mesti yang baru. Nah, yang baru lebih oke, lebih mantep gitu ya. Untuk diskonnya tetap ada. Tetap ada. Karena kita banyak program nih. Banyak program. Apalagi menjelang apa namanya Lebaran ya. Masih suasana Ramadan. Oke. Boleh tahu Mas, diskonnya berapa Mas? Mobil baru. Atau kontak langsung aja? Iya. Diskonnya begini loh. 1 ada diskon reguler, ya kan? Ada lagi diskon event, event Ramadan, ada lagi diskon subsidi DP dan diskon subsidi admin. Ini kalau di total pokoknya lumayan. Lumayan pokoknya ya? Bonus Ramadan lah. Wow. Ini sebuah promo yang menarik. Pokoknya berapanya kontak aja. Mas, promo lain ada? Promo Lebaran? Promo Lebaran ya. kita biasa ada
program kredit juga ya. Program kredit dengan DP kurang lebih sekitar 10-12 juta gitu 10 ya. sampai 12 tergantung juta. tipenya ya, tergantung tipenya. Untuk cicilannya ya kurang lebih angka-angka hampir 3 juta lah. Hampir 3 juta? Iya. Masih di bawah 3 juta? Masih. Tapi fleksibel lah ya? Fleksibel. DP cicilan tuh misalkan ada Sobat Indi mau beli mobil ini, punya DP sekian, bisa dihitungkan? Bisa dihitungkan. Nanti cicilannya berapa ketahuan tuh? Atau cicilannya bisa segini sebulan? Iya. Bisa dihitungkan DP-nya minimal berapa gitu ya? Bisa. Wah ini Ya, kalau menarik ini. Kalau mau lebaran Mas, ada promo yang lain? ada promo yang lain itu untuk teman-teman yang mungkin pengen ya tuker mobil yang lamanya ke mobil yang baru, itu kita ada fasilitas tuker tambah Tuker tambah? dengan mendapatkan cashback. Oh cashback? Ya, cashbacknya itu di luar ya, harga yang tetap bagus, ditambah lagi dapat cashback. Cashbacknya ini ditransfer belakangan itu 3 jutaan. 3 juta? Ya. Wow, ini menarik loh, karena gini, biasanya orang mau ganti mobil dari yang lama ke yang baru, itu PR-nya adalah menjual mobilnya dulu. Itu bukan hal mudah, mencari pembeli itu bukan hal mudah, belum lagi kalau ketemu sama orang yang rewel, nawarnya sangat rendah. Nah, urusan itu bisa dibikin mudah oleh Mas Mardi. Mas Mardi, ini saya mau nanya, kemarin kebetulan ada yang nanya, bisa nggak sih melayani penjualan atau pembelian dari luar Jakarta? Oh, nah ini mungkin lah salah satu kelebihannya ya. Kalau teman-teman berhubungan dengan Astra Daihatsu. Astra Daihatsu radio dalam? Apalagi Astra Daihatsu radio dalam ya. Jadi kita melayani pembelian tidak hanya Jabodetabek, tapi nasional. Nasional? Baik kredit maupun cash ya. Jadi kita mau kredit mau cash kita layani nasional, bisa dimanapun teman-teman berada. Oke, sip. Nah ini hal menarik ya, karena kemarin beneran ada yang nanya, bisa nggak dari Madiun? Yang Madiun boleh kontak langsung Mas Mardi. Nanti teksnya seperti apa? Tanya langsung sama Mas Mardi. Mas, kalau misalkan Sobat ini mau telepon Mas Mardi, nomornya berapa? Ya, untuk teman-teman yang mungkin pengen coba test drive ya, atau mungkin pengen tanya-tanya terkait dengan mobil Daihatsu, harga terbaik, hitungan terbaik, atau mungkin konsultasi terkait kredit, data kredit, dan lain-lain, bisa hubungin ke Sumardi di 0815 101 04464. Lokasinya di Jalan Raya Radio Dalem nomor 20 Jakarta Selatan. Oke Mas Mardi, Oke. Terima kasih waktunya. Ya, makasih. Saya teruskan dulu cerita interior mobil ya. Oke, siap. Makasih. Nah, sekarang kita bahas interiornya di jok baris kedua atau di belakang ya. Dan kalau saya rasakan ini joknya ini cukup empuk ya, bisa menopang badan saya dengan cukup baik. Ini masih bahan fabric, dan menariknya lagi di sini ini ada motif garis-garis yang berjajar warna merah. Ini simple, tapi lagi-lagi membuatnya terlihat berbeda, jadi lebih manis. Tapi di sini untuk headrest itu bukan headrest yang bisa diatur ketinggiannya. Ini jadi fix ya, nggak bisa diatur ya. Jadi kalau misalkan orang dewasa seperti saya yang tingginya 168 cm, itu kepalanya tidak terlalu tertahan. Dan kalau ngomong soal kelegaan, ini cukup lega. Legroom, ini posisi saya berkemudi, tadi saya setting ya. Ini masih ada sekitar 20 cm. Headroom juga cukup lega, ada sekitar 10 cm, artinya oke lah. Dan ini kalau secara kapasitas bisa menampung 3 orang penumpang. Hal itu terlihat dari jumlah dari seat beltnya. Di sini ada 1, 2 di sini yang model di pinggang saja, dan ini memang cocoknya untuk anak kecil ya, dan 3 di sini. Nah, ini dia. Di belakang ada apa aja? Penyimpanan. Kita bicara penyimpanan. Di sini di door trim ini ada penyimpanan kecil di di handle pintu ini atau di armrestnya ini kecil, dan di bawahnya ini ada penyimpanan kecil plus 1 cup holder. Ada hand grip. Lampu kabin di sini di tengah-tengah berbagi antara kabin depan dengan kabin belakang. Ini untuk sebuah city car, untuk sebuah LCGC, saya rasa ini sudah cukup. Sekarang kita ke kabin depannya. Kalau ditutup itu blek, artinya materialnya cukup oke. Nah, di depan ini saya cerita dulu soal dashboardnya ya.
Ini begitu masuk, kelihatan banget dashboardnya ini secara desain ini cukup atraktif ya, garis-garisnya cukup banyak, mempertemukan garis lurus, garis lengkung, ada yang bertumpuk, itu keren sekali. Dan di sini emang materialnya plastik ya, plastik, dan tidak ada bagian lembut di depan sini. Cuman di sini ini ada semacam motif garis-garis, jadi kelihatannya ya ada pemanis sedikit walaupun tidak terlalu mencolok ya. Oh ya, ini joknya ini cukup nyaman ya, bisa menopang badan saya dengan cukup baik. Ini seperti di belakang cukup empuk. Hanya saja sayang ini headrestnya ini bukan yang terpisah, tapi menyatu dengan badan dari sandaran kursinya. Untuk fleksibilitas ini bisa maju mundur dan bisa reclining tentu saja. Kita dari setir dulu. Setirnya di bahannya bahan biasa, belum kulit, dan di sini belum ada tombol-tombolnya ya. Jadi tidak ada tombol pengatur audio yang ada di head unit. Tapi ini sudah tilt steering, walaupun belum teleskopik tentunya. Lampunya masih manual, wiper masih manual. Improvement lainnya di sini. Ini ada engine start and stop button. Jadi lebih kekinian. Ini cluster meternya. Kalau kita nyalakan, ini cukup meriah. Artinya apa? Banyak sekali fitur yang tertanam. Dibandingkan dengan Agya yang tipe tertinggi, ini berbeda. Ini kurang lebih sama dengan Agya yang LCGC. Cluster meternya itu perpaduan antara analog. Analognya itu ada di odometer, ada di tachometer, sedangkan MID-nya itu sudah digital. Menu-menu cukup lengkap. Pengaturan di sini ada indikator BBM, trip A, trip B, ada konsumsi BBM, ada sisa jarak tempuh BBM, cukup lengkap lah. Unitnya ini 7 inci sudah touchscreen. Menariknya lagi, ini sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay-nya. Jadi koneksinya dengan gadget kita itu lebih oke ya. Ada radio, ada media, ada phone, ada settingan. Ini touchscreen ya. AC-nya ini sudah digital, walaupun belum auto climate control. Kalau kita nyalakan, tampilan seperti ini, belum ada indikator suhu ruangan karena belum auto climate control. Dan untuk pengatur hembusan angin sebelah kanan, pengatur kesejukannya sebelah kiri, dan di bawahnya ada beberapa pilihan menu ya. Di bawahnya ada tempat penyimpanan di konsol tengah, di penyimpanan yang cukup besar ya. Juga ada power outletnya, hanya saja ini masih harus pakai adapter. Dan di sini selain penyimpanan bisa juga untuk cup holder. Nah, di konsol tengah ini terdapat sebuah transmisi. Ini sudah CVT dengan beberapa pilihan, ada D, ada S, dan ada B. Dan di sini, di bagian sini ada emblem ADS-nya warna silver yang menunjukkan bahwa mobil ini adalah tipe tertinggi. Kita ke penyimpanan lagi. Di sini ada sebuah glove box yang cukup besar ya. Bisa menampung barang-barang cukup besar, dan di sini ada sambungan HDMI-nya untuk head unit ini. Belum soft opening tentu saja, tapi ini lumayan lah. Nah, di sini sun visor-nya ini belum ada cermin yang sisi driver ya, belum ada lampu tentunya. Kalau yang penumpang ternyata sama, tidak ada cermin. Lalu kalau mau ngaca di mana? Ngacanya di spion tengah. Dan spion tengahnya ini belum ada day-and-night view-nya. Sedangkan untuk faktor keamanan penumpang mobilnya, ini di sini ada 2 airbag. Jadi naudzubillah min dzalik, kalau terjadi sesuatu, yang depan insya Allah aman. Berdasarkan apa yang saya lihat, ini sebuah mobil yang oke untuk segmen LCGC. Ini lebih dari cukup. Secara eksterior itu oke, interiornya oke, dan fiturnya cukup oke. Dan demikian saja vlog saya kali ini. Jika ada masukan, ada komentar, ada kritikan pun boleh tulis di kolom komentar. Dan bagi Anda yang belum subscribe, ayo subscribe agar channel Indie Driver semakin berkembang, menghasilkan konten yang lebih berkualitas, lebih informatif, dan tetap independen. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.